Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Kami. Kenapa? Kami. Semoga teman kita yang sedang sakit segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Monggo Pak Rumah, ini berdoa. Terima kasih Pak Rumah telah lebih terbuka. Semoga melalui pembelajaran kita hari ini diberikan keberkahan oleh Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita akan menuju kalian semua untuk menyanyikan lagu nasional. Nah, untuk memperkuat rasa nasionalismenya kalian semua ya. Baik, terima kasih. Sekarang Ustadz akan bertanya kepada kalian semua tentang materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Mempelajari tentang apa kita tentang materi sebelumnya? Mengenai lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar. Kita harus mengenal identitas masyarakat di lingkungan tempat kita ya. Jadi, sekarang Ustadz akan membacakan tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini. Yang pertama, kalian dapat mengidentifikasi hak dan kewajiban sebagai peserta didik. Yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga. Ustadz harap dalam pembelajaran kali ini kalian dapat memahami keduanya. Coba kalian jawab. Ustadz akan bertanya tentang hak dan kewajiban kita ketika berada di sekolah dan di rumah. Apa saja hak kita ketika berada di rumah? Hak-hak anak ketika berada di rumah apa? Berarti ada tiga ya. Hak kita berada di rumah. Yang pertama hak. Yang kedua hak. Yang ketiga. Kalau hak kita sebagai anak ketika berada di sekolah apa saja? Ya. Kalian ternyata sudah bisa memahami apa saja hak-hak yang kita harus dapatkan ketika berada di sekolah dan juga hak-hak yang harus kita dapatkan ketika berada di rumah. Sekarang kita akan melakukan ice breaking ya, guna untuk kalian lebih semangat lagi. Yang salah di depan dulu. Tepuk dua. Dan membagi kalian menjadi 3 kelompok ya. 3 kelompok tersebut akan ditentukan oleh Ustaz secara acak. Baik, sekarang Ustaz akan menayangkan sebuah video pembelajaran. Tolong disimak dan dipahami ya. Guna untuk
pemahaman kalian tentang hak dan kewajiban anak ketika berada di sekolah dan ketika berada di rumah. Coba disimak. Hak dan kewajiban. Nah, hak merupakan sesuatu yang harus kita dapatkan setelah Setelah kalian mengamati dan mencermati video yang Ustaz putar tadi, apa yang kalian pahami tentang hak anak yang ada dalam video tadi? Saya tak Apa? berhak mendapat pelajaran, Ya. bertanya kepada guru, Ya. berhak mendapat suasana belajar di teman dan aman, Itu hak ketika berada di mana? di sekolah, Kalau berada di rumah, hak anak ketika berada di rumah apa saja? berhak mendapat kasih sayang dan perlindungan dari orang tua, Ya. berhak mendapat tempat tinggal dan pakaian, berhak mendapat makanan dan juga uang jajan. Nah, setelah hak anak, kalian sudah paham. Kalau kewajiban anak, apa saja yang ada di video tadi? Saya tak Apa? membantu kedua orang tua, Ya. menjalankan perintah agama, Hmm. belajar dengan rajin, Ya, itu ketika berada di mana? di rumah, Kewajiban anak ketika berada di rumah. Kalau kewajiban ketika berada di sekolah, mengikuti proses belajar mengajar, ya. membantu kelancaran selama proses belajar mengajar, Ya. menjaga nama baik sekolah. Nah, setelah kewajiban dan hak anak kalian bisa pahami dari video tadi. Pertanyaan terakhir Ustaz, apa dampak ketika hak dan kewajiban anak itu tidak dilaksanakan atau lalai? Apa? Apa? Dapat dalam perlindungan fisik, gangguan kesehatan, penurunan kualitas Nah, itu dampak dalam gangguan fisik ya. Apa tadi? Yang pertama, gangguan kesehatan, gangguan kesehatan. Yang kedua, penurunan kualitas penurunan kualitas hidup. Terus apa lagi dampaknya? dampak pada perkembangan mental, Ya. gangguan mental, gangguan perkembangan, Dari segi mental dapat mengakibatkan gangguan mental yang pertama. Yang kedua apa? gangguan perkembangan, Gangguan perkembangan ya. Terus ya, apa lagi dampaknya? Apa masih ada? dada. Cuma dua itu. Terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 1, 2, dan 3 yang telah mengamati video tadi dan sudah mencatat apa yang harus dicatat dan telah menjawab pertanyaan dari Ustaz dengan benar. Untuk memperdalam materi yang kita pelajari hari ini, kalau kalian baca yang bahan ajar yang sudah Ustaz kasihkan. Sekarang Ustaz akan mengasihkan kalian atau memberikan kalian sebuah LKPD, lembar kerja siswa. Coba kalian kerjakan sesuai dengan pemahaman kalian. Dari yang telah Ustaz terangkan atau dari video yang telah Ustaz buat. Ayo kita kerjakan. Ayo coba dikerjakan sebisanya sesuai dengan apa yang kalian tahu. tiga. Apakah sudah selesai semua? Sudah. Coba ayo kelompok berapa yang siap untuk mempresentasikan hasil LKPD yang Saudara. sudah dikerjakan? Ayo coba berdiri. Tanggapannya untuk yang gambar yang Gambar pertama ada seorang orang tua yang menemani anaknya mengerjakan tugas sekolah atau belajar. Kegiatan tersebut sudah termasuk menemani hak dan kewajiban anak ketika berada di rumah. gambar yang pertama itu ada gambar orang tua menemani anaknya ketika sedang belajar. Kegiatan tersebut apakah sudah memenuhi hak dan kewajiban anak ketika berada di rumah? Sudah ya? Sudah atau belum? Kenapa? Karena yang pertama, anak sudah mendapatkan haknya apa? Dibarengi oleh orang tuanya belajar di rumah, dibimbing. Kewajibannya apa ketika berada di rumah? Yaitu mengerjakan PR atau belajar. Jadi terima kasih untuk semua kelompok yang sudah mengerjakan LKPD. Ustadz sangat mengapresiasi kerja kalian dalam mengerjakan LKPD tersebut. Tepuk tangan untuk diri kalian sendiri. Sekarang Ustadz akan melakukan refleksi ya tentang apa yang sudah kita jalani, tentang apa yang sudah kita pelajari untuk pembelajaran hari ini. Apakah pembelajaran hari ini sangat menyenangkan? Ya. Dan Ustadz akan menyuruh kalian untuk apa? Untuk membaca di rumah tentang pembelajaran yang akan kita pelajari untuk minggu depan pertemuan yang akan datang. Siapkan Mas Ubed?